Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Safriwana, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang, NIM 0915821247446. Saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan bidang studi pendidikan bahasa Inggris asal sekolah UPT SMA Negeri 2 Takalar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good evening or good afternoon. Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam ini? Selamat siang. Tapi bagusnya itu kalau selamat pagi supaya tetap semangat, ya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, Anda sekalian mengatakan pagi luar biasa. Oke? Oke. Saya ulang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, jadi meskipun siang-siang bolong, kita harus tetap semangat. Afirmasi positif. Ya, bagaimana kita memasukkan hal-hal positif ke dalam diri kita. Ya, jadi selamat pagi meskipun siang, semangatnya tetap pagi dan luar biasa. How are you today? Apa kabar hari ini? Baik. How to say baik dalam bahasa Inggris? Bagaimana mengucapkan baik dalam bahasa Inggris? I'm fine. Biasanya ditanya balik itu. And you? Nah, jangan sampai ada guru tak masuk, murung, kemudian menanyakan kabar, you tidak tanya balik ke gurunya. Ya, harusnya ditanya balik. Kenapa ke kita, Bu? Kenapa ke kita, Pak? Ya. Oke. How are you today? I am fine. Okay. Are you ready to learn this afternoon? Anda siap belajar siang hari ini? Siap. How many percent? Berapa persen kesiapannya? 100%. Ya. Sama kekuatannya belajar di pagi hari seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Jadi meskipun siang harus 100% siap belajar. Sudah makan siang? Sudah. Apa makan siangnya? Apa bahasa Inggrisnya bakso? Nyoknya. Meatballs. Meat daging, ball itu bola yang daging, ya. Ya. Ada yang makan siang noodle? Itu yang terigu tepung yang jatuh tapi tak beriting. Noodles, ya. Oke. Jadi Anda siap belajar ya? Ya, kalau mau siap belajar tentunya harus ditunjang dengan kondisi kelas yang bersih juga. Sudah bersih kelasnya? Tolong ada jus pipet diambil dulu. Ada pita-pita di bawahnya, tolong disingkirkan dulu ya. Nah, itu di bawahnya. Oke. Sudah bersih? Nah, baik. Jadi kalau kita siap belajar, lingkungannya sehat, bersih, itu adalah salah satu penunjang untuk semangat 100% tadi. Oke, baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Bisa diangkat tangan yang tidak hadir? Anda bisa angkat tangan kalau tidak hadir ya, karena tidak hadir. Baik.
I would like to check your attendance list. Saya mau cek. May I borrow your pen, please? Ya. Saya mau cek kehadirannya. Andrean, absent. Oke. Ari Darmawan Putra, absent. Ini kayaknya ada di luar ya, belum masuk. Oke, kita tunggu ya. Devila Rosita Haryanti. Oke. Dinda Ayudia Putri. Oke, satu kelompok. Ini sudah duduk dengan teman kelompoknya? Oh iya, iya. Fajar Islam. Dada? Ya. Di luar. Fatia Anugrah. Oke. Madina Saiful. Meilani Anastasia Yusran. Oke. Muhammad Iqbal Jafar. Oh, outside. Muhammad Renaldi Samsu. Mulyati Mutiara. Nadia Safitri. Nur Alisa. Nurul. Rizka Yunita. Selviana. Siti Nurfaiza. Tiara Nursipa. Ada yang tidak saya sebut namanya? What is your name? Muhammad Ibnu Aidil. Oh iya, saya sebut tadi tapi tidak kita dengar kayaknya. Oke. Muhammad Ibnu Aidil. Baik. Let's check the smart board. Silakan dilihat smart boardnya. Oke. I have a questions. Saya ada pertanyaan. Pernahkah Anda terpengaruh atau merasa tertarik terhadap cerita seseorang? Pernah? Pernah? Are you sure? Serius? Berarti pintar ini bergosip. Ya, jadi ini adalah pelajaran bahasa Inggris yang akan kita pelajari sebentar. Itu bagaimana kita mampu melakukan hal yang bisa kita lakukan dan tidak melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya. Jadi pernah ya? Pernah? Selviana? Pernah? Cerita apa itu? Cerita orang. Oh, ya. Tapi kita akan belajar yang positif, ya, yang positif. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, kita harus paham terkait the purpose of this meeting. Apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Nah, tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran materi teks hortatory exposition melalui model pembelajaran problem based learning atau disingkat PBL dengan metode snowball throwing. Snowball throwing itu adalah sebentar Anda akan membuat suatu pertanyaan yang ditulis dalam paper, kertas, and then you will throw to your friends. Anda akan lempar ke temannya. Itu adalah metode pembelajaran kita. Maka peserta didik diharapkan dapat: 1. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut dengan benar. Yang kedua, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, mengembangkan teks hortatory exposition secara kontekstual terkait fungsi sosial,
struktur teks dan unsur kebahasaan lisan dan tulis terkait isu aktual dengan baik. Tadi itu yang gosip-gosip termasuk isu aktual ya. Kalau ada yang viral, itu cepat kita paham dan biasa cepat juga terpengaruh. Nah, kemudian terakhir, tujuannya membuat teks eksposisi oratory kontekstual dengan tepat. Oke? Paham ya tujuan pembelajarannya? Nah, sebelum kita masuk materi, ada yang tidak fokus? Kita latih fokusnya dulu ya. Nah, tahu ice breaking? Nah, ice breaking itu bagaimana kita memecah konsentrasi. Mungkin kita belajar, ada yang pikirannya berada di kantin, di kelas orang lain. Ya, kita latih fokus dulu ya. Oke, ice breaking kali ini kalau saya mengatakan tepuk satu, kalian semua tepuk tangannya satu kali. Kalau saya mengatakan tepuk dua, berarti tepuk dua kali. Begitupun kalau tepuk tiga, ditepuk tangannya 3 kali. Oke, kita latih fokusnya ya. Apakah Anda benar-benar 100% siap belajar pada siang hari ini? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Tepuk satu, tepuk dua, satu. Salah, karena tidak ada kata tepuk. Ada yang tidak fokus satu orang. Kita ulang. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Mantap. Berarti kita semua siap belajar. Tepuk tangan dulu. Baik. Saya ingin menampilkan satu tayangan. Ya. Tayangan ini Anda silahkan simak dengan baik apa maknanya, ya. Anda analisis, ya. Kemudian Anda pahami. Nah, kemudian sebentar kita akan lanjutkan. Coba kita buka dulu. Jelas? Oke. Merugikan kesehatan, jelek buat lingkungan, berjalan kaki habisan laut. Wah, kasihannya jahat banget sih. Sekarang saatnya bantu mereka. Bantu sembarangan, bikin kotor di mana-mana. Jorok. Halo teman-teman, aku Termasai dan ini sahabat ruang sampah recycling better. Dan cerita deh, kamu tahu nggak dari mana sampah-sampah ini berasal? Ya dari kita. Soalnya kita Yang ketiga. berubah menjadi
agar kita Tidak baik. Nanti untuk generasi selanjutnya dengan 5R. Reduce, reduce, reuse, repair, and recycle. Yuk kita telusuri dari mana sampah ini berasal. Reduce. Oh, Dibungkus ya Pak. ini pesanannya. Ini minum aja. Ya, hari ini aku pakai sedotan plastik. Pakai yang bisa dipakai ulang dong. Kalian tahu nggak? Cuma butuh 1 menit untuk minum dari sedotan plastik, tapi butuh 700 tahun supaya sampah sedotan plastik itu hancur. Wah, baru tahu. Gimana dong? Siapkan sedotan bambu atau besi dari rumah. Atau lebih baik jangan pakai sedotan sama sekali. Dan jangan lupa siapkan kartu pengajaanmu sendiri. Oh, begitu. Terima kasih ya udah diingetin. Dadah. Yang ini Pak. Wah, bagus-bagus ya mainannya. Kalian tahu nggak? Jangan pilih mainan dari plastik. Lebih baik ini dari kayu. Saya gasing, saya layang, mobil-mobilan dari kayu, atau blok kayu. Banyak juga udara lingkungan jadi bagus lagi. Ayo kita main. Ya, dengan saya gimana nama Sandi? Kenapa? Semua mainan abang sudah saya ubah jadi kayu. Oh iya. Yeay, makasih Sandi. Sama-sama. Wah. Bapak plastik gimana banget? Bapak nanti juga lagi majalah. Oh. Ini minuman botolnya. Jangan biasakan beli minuman kemasan botol plastik. Kalau haus gimana? Lalu kalau botolnya sendiri, isi lagi pada hari. Oh iya, benar juga. Makasih ya. Kamu sih lagi-lagi. Boleh deh kalau nggak bisa dipakai lagi. Jangan dibuang. Betulin semua ini enggak lama kok. Supaya kamu bisa menggunakannya lagi atau pinjamkan ke orang lain yang membutuhkan. Baru dompet juga bisa diperbaiki pakai jahit supaya bisa digunakan kembali. Wah, bisa dipakai lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya, tadi beneran. Sama-sama ya. Wah, aduh. Woi, Aduh, sakit. Siapa sih yang mau masuk sembarangan? Kenapa itu? kamu, kalian tadi bawa sampah sembarangan ya? Jangan dong. Buanglah sampah saat tempatnya. Iya, kalau gitu. Kamu tahu nggak? Sampah yang dibuang sembarangan di kampung dan kota masuk ke dalam got atau di aliran sungai, lalu terbawa ke pantai dan menyebabkan berbagai sampah di lautan. Maaf ya, nggak lagi deh. Ampun, sampahnya. Ini sampahnya penuh banget. Ayo kita bersihkan. Ayo, yuk. Recycle sebanyak-banyaknya dan pastikan membawa sampah ke tempat yang tepat. Jika kamu menjalankan dengan benar, sampah itu bisa jadi harta yang berharga bagi orang lain. Wah, ada begitu bantuan. Oh, kasihan sekali kamu. Benar ya? Ya, kamu bebas. Hati-hati ya di laut. Ayo semuanya, lihat di mana ya, saya ajarkan kamu. Bila kecil bisa bikin perubahan besar. Ada lagi.
Oke, baik. Ya. Oke ya. Jadi bagaimana tadi tayangan video menggugah hati Anda untuk tidak membuang sampah ya. Jadi dari tayangan ini semoga bermanfaat untuk keseharian kita. Baik ya. Nah, kemudian kita masuk ke materinya. Jadi tadi adalah tayangan animasi. Kita harus tahu strukturnya tadi ya. Apa ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Sandi tadi itu ada strukturnya dulu. Nah, dari awal apa, kemudian tengahnya apa, dan terakhirnya apa. Oke. Apa itu hortatory exposition? Nah, dia adalah teks yang menyajikan argumen atau alasan untuk mendukung sebuah saran atau anjuran. Nah, dia menganjurkan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian main idenya, topik utamanya adalah bagaimana membujuk pembaca atau penonton kalau dia bersifat animasi agar setuju dengan pendapat penulis. Jadi teks itu berisi dia bujuk kita. Nah, dia bujuk kita untuk tidak membuang sampah, tidak membuli temannya. Ya, berhati-hati dalam bersosial media, ya. Kemudian selanjutnya strukturnya. Ya. Strukturnya misalnya paragraf pertama itu berisi apa, paragraf kedua berisi apa, dan paragraf ketiga berisi apa. Yang pertama disebut tesis. Nah, tesis ini adalah introduction of the issue and writer's point of view. Mengenalkan isu dan pendapat penulis. Dia memperkenalkan isu-isu aktual, ya. Isu-isu yang viral akhir-akhir ini. Nah, kemudian yang kedua disebut arguments. Taruhlah misalnya paragraf pertama dia adalah tesis. Paragraf kedua masuk arguments. Ya. Reason and evidence to support the opinion. Alasan dan bukti yang mendukung pendapat. Jadi ada isu-isunya yang dia sampaikan di paragraf pertama. Nah, kemudian di paragraf kedua ada argumen untuk mendongkrak isu-isu yang disampaikan di awal. Kemudian yang ketiga, recommendation. Apa ini recommendation? A suggestion or advice for the reader. Saran atau anjuran kepada pembaca. Ya. Jadi tadi Sampah Sandi menganjurkan, ada rekomendasinya di akhir ya, untuk merecycle. Apa itu merecycle? Ya, mendaur ulang. Kalau Anda minum air botol, tolong dilihat di bawahnya ada tanda recycle yang segitiga itu, ya. Nah, itu strukturnya ya, atau strukturnya ada 3. Nah, yang pertama, paragraf pertama, kalau dia 3 paragraf, berarti yang pertama itu adalah tesis. Yang kedua itu adalah argumen, dan yang terakhir dia adalah recommendation. Language features. Nah, bahasanya dalam teks hortatory itu dia menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, use of modal verbs. Ada modals di dalamnya. Yang biasa digunakan adalah should, must, ought to. Nah, kemudian ada causal conjunction, penghubung. Nah, kata penghubung yang biasa digunakan adalah because,
therefore, however. Dan selanjutnya dia menggunakan use of emotive language atau disebut kata hubung sebab akibat, ya. Menggunakan bahasa emosional. Ya. Dia important, dangerous, beneficial. Tadi kalau kita buang sampah di tayangan itu dia berbahaya, ya. Dangerous, mengakibatkan banjir misalnya. Ada floating yang akan terjadi, ya. Jadi language features-nya ada 4. Ya. Kemudian contohnya, contoh teks hortatory. Judulnya misalnya, ini contoh ya, judulnya. School uniform should be worn every day. Seragam sekolah harus dipakai setiap hari. Kalau Senin, Selasa memakai baju putih. Jangan pakai, misalnya jam pertama ada olahraga. Biasanya dia pakai nih sampai siang. Nah, itu adalah hal yang tidak harus kita lakukan. Di situ masuk hortatory exposition, ya. Jadi ada hal yang harus kita lakukan dan ada hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Paham ya? Ya. Jadi di sini judulnya bagaimana kita menggunakan seragam sekolah setiap hari. Nah, tesisnya atau paragraf pertamanya, memakai seragam sekolah penting untuk semua siswa. Kita kasih 3 argumen. Ini contoh ya. Kita kasih 3 argumen. Argumen yang pertama, seragam menciptakan kesetaraan. Seragam Anda menentukan bahwa Anda kelas 11, Anda kelas 10, Anda kelas 12. Jangan Anda kelas 11 masih pakai lambang kelas 10. Tidak setara itu, ya. Kemudian yang ketiga, membantu siswa fokus belajar bukan pada mode. Ya. Enak juga dilihat, ya, kalau Anda seragam pakaiannya. Nah, rekomendasinya apa? Siswa sebaiknya memakai seragam untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan adil. Paham ya? That's the example of hortatory exposition. Itu contohnya. Tujuannya apa ini teks? Yang pertama, to influence opinions or encourage action. Untuk mempengaruhi pendapat atau mendorong tindakan, seperti yang kita bahasakan tadi. Ya. Yang kedua, common and editorials, public speeches, and persuasive essays. Umumnya ditemukan dalam editorial atau surat-surat kabar, ya. Kemudian pidato-pidato publik biasa kita dapatkan di situ. Kemudian esai persuasif, esai tulisan yang secara persuasif, ya. Tips to write a good hortatory exposition. Karena sebentar tentunya kita ada aktivitas untuk menulis teks. Nah, ada tipsnya. Yang pertama, choose a topic you care about. Silahkan pilih topik yang menurutmu bagus, ya. Nah, yang kamu pedulikan. Misalnya membuli, tidak baik membuli. Nah, yang kedua, use strong and logical argument. Sampaikan pendapat dengan jelas. Yang ketiga, gunakan argumen yang kuat dan logis. Atau end with powerful recommendation. Jadi di akhir dari teks kita kasih yang powerful memang, golai-golai memang, ya. Lanjut. Sekarang kita
practice, ya. Practice time. Ya, sebelum masuk kita lihat dulu di sini. Ada yang bisa baca di atas ini? Boleh, silakan. Bisa berdiri and introduce your name please. Melanie. I can call you Melanie. Okay. A lot of people go through the day without having breakfast. Many people believe that it's not necessary, or they say that they don't have time for that and begin their day with no meal. I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities due to these reasons. Okay, stop. If you analyze this text, kalau Anda menganalisis teks ini, apa yang Anda lihat sebelum Anda baca? Apa yang dapat kamu lihat? Teks. Teksnya kenapa ini teksnya? Colorful. Ya. Colorful. Tandanya ini paragraf pertama. Paragraf kedua, 3, 4 beda juga warnanya. Paragraf kelima beda juga warnanya. Itu menandakan apa kira-kira? Yang merah ini struktur yang mana? Tesis. 2, 3, 4 argumen. Argumen itu biasanya memang banyak, ya. Bukan cuma satu paragraf. Dan yang ketiga disebut recommendation. Oke, sudah paham ya. Jadi judulnya Why We Should Eat Breakfast Every Day. Mengapa kita harus sarapan setiap pagi. A lot of people go through the day without having breakfast. Ada di sini yang pergi sekolah tidak sarapan? Nah, ini dia. Ini dia, ya. Many people believe that it is not necessary. Kenapa tidak sarapan? Tidak penting. Tidak penting sarapan. Nah, orang di sini ini many people believe. Banyak orang percaya bahwa breakfast atau sarapan itu tidak penting. Or they say that they don't have time for that. Tidak ada waktu. Terlambat macam di sekolah. Ya. And begin their day with no meal. Dan memulai harinya tanpa ada makanan. Okay. I believe that everyone should eat breakfast before going to their activity due this reason. Jadi saya percaya bahwa banyak orang yang mengesampingkan breakfast dan melakukan aktivitasnya setiap hari tanpa ada breakfast. Bagaimana caranya kita bekerja kalau tidak ada isinya ini? Ya. Pasti roncongan, ya. Tidak, bisa saja stomach, sakit perut. Nah, the first reason, alasan pertama why we should eat breakfast every day for our health. Alasan pertama untuk kesehatan. It is not healthy to have an empty stomach. Tidak sehat itu kalau pagi-pagi sudah kosong perut. Nah, before we do activities at office or school. Jadi harus ada makanan dulu masuk pagi-pagi sebelum beraktivitas di sekolah. It's very important to have a meal and not let our stomach work empty. Jangan biarkan perutnya bekerja dengan kosong. Apa yang dia mau proses di dalam. Anda berpikir butuh asupan gizi. Ya, and so on. Kita lanjut ke recommendation-nya. We have to realize that breakfast is the most important meal of the day. Kita harus sadar dari sekarang ya. Ada tadi yang acungkan tangan tidak sarapan.
mulai dari sekarang setelah belajar hortatory exposition, you should breakfast before going to school. Anda harus sarapan. Ya, cepat bangun, kemudian sarapan. And we cannot skip it without consequence. Tidak boleh di skip itu. Keharusan itu sarapan. Ya. Our activities and our defense mechanism. Itu menjadi breakfast, menjadi pertahanan kita. Apalagi pada hari Senin. Berarti ini adalah orang-orang yang sering tumbang pada saat upacara karena kosong. Ya. Nah. Let's start our day with a breakfast. Itu penguatannya. Ya, di recommendation tadi dikatakan harus ada penguatannya. Jadi, mari itu kata mengajak ya. Let's. Mari kita breakfast. Let's start our day with a breakfast. Mari memulai hari dengan sarapan. Jangan mulai hari dengan update status. Ya, jangan mulai hari dengan check your phone. Ini dulu diisi. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita practice time ya. Can you open your text? Bisa dibuka lembar kerjanya. Ya, di halaman 3 ya. Ya. Okay, you will found text in your page 3 ya. Di halaman 3 ada teks seperti yang tadi yang breakfast ya. Nah, karena tadi kita membahas breakfast, ada yang lapar? Ya. Ada yang bisa menyemangati? Saya lihat ini ada yang murung-murung ini. Ya. Oke ya. Kita ice breaking lagi ya. Baik. Kita ice breaking lagi. Bukan tepuk satu lagi, bukan. Tahu tepuk semangat? Tahu tepuk semangat? Saya cek ya. Saya kalau ngomong tepuk semangat berarti Anda langsung bergerak. Bagaimana itu tepuk semangat ya? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dun dun dun. Dun dun dun. Ding ding ding. Dun dun dun. Aha aha. Wah. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Sudah semangat? Sudah semangat, bro? Masih mau satu kali? Kalau di sini ada yang bisa pandu? Oke, tepuk semangat. Dun dun ding, dun dun dun, dan dan dan, ding ding ding, dun dun dun. Aha, ma aha aha, nga aha aha, semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, back kembali ke lembar kerjanya, ya. Di bahagian di halaman 3 sudah lihat semua? Oke. Judulnya adalah online job. Tadi yang saya jelaskan pentingnya
sarapan, breakfast. Jadi tugas Anda adalah membaca, read carefully, following the text and answer the questions. There are 5 questions. Ada 5 pertanyaannya. Ya. Jadi silakan dibaca, kemudian Anda jawab pertanyaannya. Ya. Silakan dengan teman kelompoknya. Ini teman kelompok sama jawabannya ya. Tapi harus dimasukkan juga di bukunya masing-masing. Oke, silakan. Ya. Di sini sih pertanyaannya kan. Nah, di sini dijawab. Nah, 1 sampai 5. Ya. Tulis di sini jawabannya. Boleh.
Sudah? Pak, paragraf na din ditulis atau ditulis gini. Sini, Pak. Sudah? Sudah? Mana saya lihat? Oh, di sini nih. What is the social function of the text? Okay. What is the first argument? Ini jawabannya. Oke. Nomor berapa, Mi? Nomor 5. Finish? Oke. Bisa saya lihat? Good job. Siapa yang mau jawab sebentar? Oke, ya. Siapa namanya? Nurul. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Sudah? Sudah selesai? Hampir ya. Oke. Lima menit terakhir ya. Baru kita masuk di aktivitas kedua. Kita sudah nih? Sudah nih? Kita yang mau jawab sebentar? Satu selfie? Selfie. Selfie. Kan sudah makin berembut tuh bilang ini yang kerja, ini yang jawab. Oh, itu aja itu.
Oke, finish. Finish. Baik. Sudah ya. Jadi selanjutnya tidak ada lagi yang menulis. Nobody write. Ya, pay attention to your activity. Silakan fokus pada aktivitasnya. Tadi kerja kelompoknya. Online job judulnya ya. Online job. Ya. There are 5 questions. Ada 5 pertanyaan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. I start from 4th group. Grup keempat. Bisa dijawab pertanyaan pertama. What is the social function of the text? Oke, didengarkan dulu ya. Sudah dibaca semua ini? Sudah dibaca? Baik, kita perjelas ya. Online job. Online jobs are selected in part-time employment for many, and some have taken more seriously. A growing number of people are willing to take a job online. Online job offers flexibility on convenience that no other job can give. We can work from home with minimal investment and get a good income. The idea of adding weight to our pocket and makes life easier and comfortable is the most reassuring. The reason behind this great opportunity is that every day there are new companies to join. Every day and every minute, men are seeking information about everything under the sky of the internet. As we know, the internet is the answer to every questions. Websites need to update each section and also add reports and developments that have recently joined. Therefore, it is an expansive space for articles. There are a number of jobs we can work online. Some of them which strongly recommended are waiting, marketing, stock trading, and online education. However, we should be very careful because scamming opportunities are always there. Pertanyaan pertama, what is the social function of the text? Okay, please. The social function of the text is to browse the reader. Can you stand up, please? The social function of the is to browse the reader that online job is convert as service job. Oke, bagaimana jawabannya sama? Oke, kita lihat. What is the social function of the text? The social function of the text is persuade the reader that online job is considered as a serious job. Cocok nih? Sama jawabannya? Ya, jadi online job meskipun dia online, itu adalah pekerjaan serius. Tapi orangnya santai. Ada yang biasa lihat afiliator di TikTok, ya, santai, jalan-jalan, uangnya mengalir masuk, ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan kedua, kelompok berapa? Oke. Pertanyaan kedua, what is the first argument offered by reader? What is your name, please? Nurul dari kelompok 2. Ya, Nurul. What is the first argument? Coba dibaca dulu pertanyaannya. The first argument offered by
Oke. Answer: online job offers more flexibility and convenience that no other job can give. Oke. Jawaban dari Nurul, online job offers more flexibility and convenience that no other job can give. Ada yang sama jawabannya? Sama. Ada yang berbeda? Jawabannya dengan Nurul sama. Saya ulang jawabannya, tolong dilihat di situ ya. Kalau ada yang beda sampaikan. What is the first argument offered by the writer? Nah, apa argumen pertama yang disampaikan oleh penulis? Online job offers more flexibility on convenience that no other job can give. Sama? Ya, jadi tolong dilihat strukturnya tadi ya. Kalau dia argumen, itu biasa ada 3 argumen. Argumen pertama, kedua, ketiga. Di sini ditanyakan argumen berarti ada misalnya kalau yang pertama tesis, yang kedua itu argumen pertama. Misalnya ada 3 paragraf di argumen, berarti yang pertama. Lihat di situ jawabannya. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, kelompok 1. Kelompok 4 terakhir ya. Ya. Why does the writer think that online job gives more flexibility? Mengapa penulis About online job. ya. Apa jawabannya? About online job. Oh, sorry. What is the topic of the text? Ya. Jawabannya About online job. about online job. Ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah ya. Pertanyaan yang sangat mudah. What is the topic of the text? Apa topiknya? Ya, lihat yang paling atas. Ya, about online job. Ya, gampang sekali. Ada yang mau jawab karena ada 5 pertanyaan ini. Sebelum ke kelompok 4, jawab lagi pertanyaan keempat. Nah, siapa namanya? Rizka Nuryunita. Nah, pertanyaannya dulu. Why does the writer Online job gives more? more flexibility Oke. because we can work with minimal investment and get a good income. Oke. Ya, jawaban dari siapa lagi? Rizka. Mengapa penulis berpikir pekerjaan online itu memberikan fleksibilitas? Dijawab karena we can work minimal investment. Kita bisa bekerja meminimalisir pengeluaran, ya, dan get a good income, mendapat banyak pemasukan, banyak. Misalnya kita menjadi afiliator di sini, kan bisa lagi kerja lagi yang di sini kan? Nah, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa online job yang bisa kita laksanakan. Terakhir, pertanyaan terakhir. Siapa yang mau jawab? Selfie. Pertanyaannya adalah separate the text based on the generic structure. Nah, ini Anda pisah-pisahkan yang mana masuk tesis, mana masuk argumen. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelompok 4. Oke. Tesis paragraf 1. Oke, betul. Argumen paragraf 2 until paragraf. Until the fourth paragraph. Sampai di paragraf
4. Kemudian recommendation Paragraf 5. paragraf 5. Fifth paragraph. Ya, betul? Oke. Ya, jadi cocok ya jawabannya Selvi ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, kalau Anda menemukan hortatory exposition text, misalnya ada 5 paragraf seperti ini. Paragraf pertama itu adalah dia tesis. Paham ya? Dia adalah tesis. Kemudian paragraf kedua, 3 dan 4, dia adalah masuk argumen. Dan yang terakhir, dia adalah recommendation. Ya, dia adalah rekomendasi. Nah. Oke. Itu aktivitas pertama ya. Aktivitas pertama. Oke, aktivitas kedua di lembar kerjanya di halaman selanjutnya, activity 2, make a snowball questions. Make a snowball questions. Di luar dari pertanyaan yang dijawab per kelompok tadi ya. Nah, silakan Anda membuat pertanyaan masing-masing, ini tidak per kelompok lagi, per individu. Ya. Ini per individu. Silahkan ambil kertas, satu orang, satu kertas. Kemudian buat, kita ambil topik dulu ya. Ada topiknya. Kalau kelompok 1 topiknya tadi apa? Ini. Kelompok 1 dampak psikologis terkait dengan media sosial. Ya. Sosial media. Kalau di sini dia akan bertanya terkait dampak sosialnya. Ya. Jadi dia akan melempar, sebentar dia buat kertas, kemudian diisi pertanyaan, digulung, dan akan dilemparkan ke kelompok 4. Kelompok 4 juga membuat pertanyaan, topiknya perkembangan sosial yang sehat. Jadi pertanyaannya seputar itu, perkembangan sosial yang sehat. Dia akan buat dalam kertas, digulung-gulung, kemudian dilemparkan ke kelompok 1. Jadi dia saling lempar. Kelompok 2 dan kelompok 3 masing-masing juga ada topiknya. Gangguan pada pendidikan. Nah, ini bagus topiknya. Dia akan membuat pertanyaan terkait itu. Kemudian dilempar ke kelompok 3. Kelompok 3 juga demikian. Topiknya kesehatan fisik. Ya, kesehatan fisik. Jadi bisa mengganggu kesehatan fisik itu sosial media ya. Silahkan dibuat, saya berikan waktu 10 menit merancang. Terlalu lama? 5 minutes ya, 5 menit. 5 menit membuat pertanyaan. Setelah pertanyaannya selesai, digulung, dibuat bulat-bulat ya. Ya, supaya bisa dilempar. Kalau bisa kasih kena temannya. Ya, kasih kena temannya. Nggak sakit gitu. Nah, ini permainan kita. Ya. Jangan kecil-kecil, jangan sampai jatuh ke lantai tidak dilihat oleh temannya. Silakan 5 menit dari sekarang.
Sudah, mana pertanyaan kita? Sudah ditulis? Tulis ke di buku tak, kasih kertas dulu teman tak. Jadi sebentar, kalau sudah dilempar, Anda kan dapat juga ya, dibuka pertanyaannya, kemudian dibaca pertanyaannya, dan kamu jawab pertanyaan temanmu, ya. Jadi menurutmu seperti apa itu ya? Nah, bagaimana pendapatmu terkait pertanyaannya teman tak? Kita lihat di sini sekarang, karena ini adalah pertanyaan langsung dan akan langsung dijawab juga. Nah, jadi persiapkan kalau Anda kasih pertanyaan ke temannya, ya siap-siap juga dikasih pertanyaan dan dijawab. Ya, dikasih melingkar ya, jangan digulung begini ya, di bulat-bulat, dikasih bulat-bulat. Namanya kan snowball. Ada yang pernah bermain bola salju? Hah? Belum? Nah. Nggak keluar negeri ya orang itu sekarang main snow. Tinggal ke Makassar. Sediakan money, uang. Yang mana jadi pertanyaannya? Oke. Mana? Sudah 5 menit? Belum. Jangan lama-lama cari. Ini kan ada topiknya tadi, perkembangan sosial yang sehat. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Kasih memang pertanyaan teman tak. Kita lihat argumennya bagaimana sebentar. Dan tatap-tatap memang teman tak, siapa yang mau dilempar? Besar sekali ini. Tidak sakit ini. Dicari pertanyaannya ya di dalam. Jangan. Sudah? Sudah? Ini double ini. Ada yang belum selesai? Digulung baik-baik dulu. Bisa saya lihat pertanyaannya dulu? Dua double nah. Bisa jadi baca teman tak ini? Kasih cantik-cantik tulisannya Bella. Mana kita? Oh ini besar-besar tulisannya. Oke. Ini banyak yang mengidap itu sekarang. Semua harus menjawab ya. Sebentar. Kelompok 1 dan kelompok 1 dulu ya. Lempar ke kelompok 4. Kalau bersamaan melempar kira-kira tidak tabrakan jadi tengah? Hah? Oh begitu. Anda dulu, baru dia. Baik, kita mulai ya. Ikuti dulu apa-apa saya. Kelompok 1, coba diangkat snowballnya.
Ini diisi pertanyaan ya. Nah, kelompok 4 besar-besar lawan kecil-kecil. Kelompok 1 dulu. 1, 2, 3. Dilihat baik-baik. Tolong berdiri, ambil. Nah. Kelompok 4. Lempar, jangan sampai keluar. Nah. Ini. Ya. Sekarang kelompok 3 dan 4. 1, 2, 3. Nah. Ini ada 1 di depan. Lempar juga. Lempar. 1, 2, 3. Nah. Tidak ada yang saling menyakiti kan? Oke. Ini di bawah. Itu ada di bawah. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Silakan dibuka. Sudah ditemukan pertanyaan temannya? Sudah ditemukan? Belum? Coba dibuka baik-baik. Cari mana pertanyaannya ini. Ya. Tadi apa temanya di situ? Di sana yang tema pertanyaannya apa? Perkembangan sosial yang sehat. Perkembangan sosial yang sehat. Dampak psikologis. Kelompok 1 dulu. Siapa yang mau pertama menjawab dari pertanyaan ini? Silakan, berdiri. What is your name? My name is Devila. Devila. Apa pertanyaannya kenapa? Bagaimana media sosial memengaruhi kemampuan komunikasi remaja di dunia nyata? Bagaimana itu kira-kira menurutnya siapa? Devina. Bagaimana menurutnya itu, Devina? Mereka jadi canggung berbicara langsung dan lebih nyaman berkomunikasi lewat teks. Lebih canggung Berbicara lebih baik lewat teks, Pak. Lebih percaya diri kalau dia chat ya? Tidak pada saya tetap buka. Oh, begitu. Iya, Pak. Berarti dia merasa sehat itu kalau lewat chat. Tidak sehat ya? Betul. Di sini balas apa pertanyaan, Pak? Tunggu dulu, ada tadi pertanyaan di situ, udah apa itu? Ini. Coba dijawab. Siapa namanya? Siapa nama tak? Ibnu. Oke, apa pertanyaannya Ibnu yang didapat? Bagaimana cyberbullying berdampak pada kesadaran mental remaja? Bagaimana cyberbullying berdampak pada kesehatan mental remaja? Ibnu sebagai remaja, bagaimana pendapatnya Ibnu? Coba dijawab. Dapat membuat remaja merasa takut, malu, dan terisolasi. Dapat membuat remaja merasa takut, malu, dan terisolasi. Nah, itu dampak psikologis dari media itu ya. Jadi ada dampak negatif yang memengaruhi psikologi. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan dari kelompok 1. Coba dibaca. Dikasih besar-besar suaranya. Gangguan psikologis apa yang sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial secara berlebihan? Ketika Anda semua menggunakan sosial media secara berlebihan, apa akibatnya itu? Terjadi kecemasan yang berlebihan hingga depresi yang terlalu berlebihan juga. Kalau tidak ada datanya, di mana mau dapat uang ini? Marah-marah sama ibunya di rumah, tidak mau mencuci piring, ya. Kemudian mencari jalan lain, ya, untuk mendapatkan data.
Itu ya. Ini dari sini. Nurul lagi. Baik. Apa Nurul? Pertanyaannya. Masalah fisik apa yang bisa timbul karena terlalu lama menatap layar? Masalah fisik. Terlalu lama menatap layar. Nurul berapa jam bersosial media biasanya? Pulang sekolah sampai subuh. Tidak? Seberapa lama kira-kira? 1 jam. Kemudian apa dampaknya itu secara fisik? Yang wajar, yang sering muncul itu adalah letih mata. Biasanya berair, kemudian lelah, letih, lesu. Tidak ada nafsu makan biasanya ya. Kalau sudah tatap scroll begini, tidak nafsu makan. Dari sini dapat apa temanya tadi? Gangguan pada pendidikan. Anda sebagai siswa dapat pertanyaan apa? Siapa yang mau? Ini sudah tadi. Sudah bagi juga? Belum? Oke. Nama? Siti Nurfaisa. Apa pertanyaan yang Anda dapatkan? Apa pengaruh notifikasi terhadap fokus belajar siswa? Apa pengaruh notifikasi? Notifikasi apapun itu ya. Kalau sementara belajar misalnya ada notif muncul. Pasti terpengaruh di sini. Apa itu? Notifikasi dapat mengganggu fokus, konsentrasi, dan membuat kita menjadi sulit untuk fokus. Oke ya. Jadi makanya penting ketika kita belajar handphonenya dikesampingkan dulu. Karena kalau ada notif pasti mengganggu konsentrasi, tidak fokus belajar. Ya, oke. Baik. Tadi kita sudah menyimak materi, ya. Kita sudah mengerjakan pertanyaan terkait materi hortatory exposition. Kita juga sudah games, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita menggunakan metode snowball, ya, throwing. Jadi kertas-kertas itu anggaplah snow, salju, ya. Baik. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran hari ini, yaitu bagaimana snow yang tadi ini kita tempatkan pada tempatnya. Anda sudah membuat sampah, tentunya harus dibawa ke tempatnya. Kalau ada yang suka mendaki gunung, biasanya kan bawa sampah ke atas gunung. Itu harus dibawa pulang. Hortatory hadir materi kita pada hari ini itu untuk menyadarkan peserta didik pentingnya melakukan yang seharusnya dilakukan dan pentingnya tidak melakukan hal yang tak seharusnya, seperti membuang sampah pada tempatnya. Berserakan sampahnya di sini dibiarkan saja, itu kan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Sebagai siswa, sebagai pelajar, kalau Anda melihat sampah, tentunya Anda harus ambil kemudian simpan pada tempatnya. Kalau bisa di-recycle, di-recycle. Ya. Kata Sandi tadi ya, sampah Sandi. Paham? Saya ingin merefleksi kembali strukturnya tadi. Hortatory exposition. Bahagian paragraf pertama hortatory exposition itu diisi oleh apa? Apa? Tesis. Oke. Kemudian paragraf misalnya paragraf 2, 3, 4 itu diisi oleh apa? Argumen boleh lebih dari satu atau hanya satu saja? Lebih dari satu. Itu namanya argumen, ya.
Kemudian yang terakhir paragrafnya itu disebut recommendation. Good, ya. Mantap. Oke, baik. Untuk pekan depan saya kasih Anda homework. Tahu apa itu homework? Hah? Tugas. Kalau homework itu pekerjaan rumah. Nah, kalau tugas itu dikerjakan sekarang, ya. Tadi kita sudah masuk materi, kita sudah praktek, sekarang kita tes, ya. Kita tes, ya. Saya akan berikan lembar kerja, kemudian dikerjakan saat sekarang juga dan dikumpul, ya. Oke, silakan. Nah, silakan dikerjakan per kelompok, ya. Ya, silakan dikerjakan per kelompok, waktunya 5 menit. Ya. Paham? Ya. Oke? Ya, jadi kerjakan secara berkelompok. Oke, Nurul, paham ya? Ya. Mengerti? Mengerti ya, Ki? Hah? Oke? Nah, dikerjakan secara berkelompok. Paham itu? Paham. Nah, silakan dikerjakan. Lima menit ya, 5 menit. Kalau ada yang tidak dipahami, ya boleh bertanya. Oke, selesai? Selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Nah, bisa dikumpul? Kelompok 3? Sudah juga? Sudah yakin ini? Hah? Nurul dan kawan-kawan? Sudah? Kelompok 1? Hah? Oke. Nah. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2, 3, 4. Oke, baik. Oke.
Nanti saya periksa sampai di rumah hasil tesnya ya. Kesimpulannya pada pertemuan kita siang hari ini, ya, siang atau pagi? Ya, semangatnya yang pagi ya. Ya, masih 100%? Masih. Oke, kesimpulannya adalah hortatory exposition text ini mengajak peserta didik itu sadar tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, sebagai siswa mungkin tidak harus panjang rambutnya karena ada tata tertib, ya. Kalau lihat sampah ambil. Kalau lihat temannya agak lain-lain jangan dibully, ya. Tak boleh itu. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya itu. Terkait dengan strukturnya tadi juga paham ya, sudah tahu ya. Ya, paragraf ini 1 tesis, kedua 3 argumen, yang ketiga recommendation. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar analytical ya, teks lebih dalam lagi terkait dari hortatory. Kita menganalisis ya, karena kita akan jelaskan juga seperti ini. Tadi dari awal you tidak tahu terkait hortatory kan? Sekarang kalau saya tanya sudah di luar kepala apa itu paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua, 3, 4 isinya apa, dan penutup isinya apa. Nah, begitu juga yang akan kita laksanakan pertemuan selanjutnya. Ya. Ya. Semangat? Masih semangat? Ya. Semangat dulu ya. Sebelum kita pulang, ini menit-menit akhir, kita tunggu bel. Nah, baru kita pulang. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Aha aha aha. Ma aha aha. Nya aha aha. Semangat. Ya. Sudah mau pulang? Sudah siap untuk pulang? Sudah. Sebelum pulang, kita cek kembali snow-snownya yang berserakan. Sampahnya yang Anda lempar-lempar tadi itu. Coba diambil dulu itu. Nah ini disuruh buat snow, lain-lain nak buat. Oke. Dilihat di bawah meja itu ada pita Ibnu di bawahnya. Coba dilihat. Oke, bersih? Bersih. Baik. Mana ketua kelasnya tadi? Kita siap pulang ya. Jadi itu masih ada sampahnya, ambil dulu. Sudah? Baik. Ya, jadi pada pertemuan ini ya, jadi sebentar kalau kita sudah siapkan untuk pulang, langsung balik ke rumah. Siap? Siap. Biasa kalau pulang ada kuliah di luar situ masih tunggu seseorang. Ya? Ya, baik. Bisa disiapkan? Kita berdoa. Ya. Kita berdoa dulu sebentar sebelum pulang, baru siap-siap berangkat ke rumah.
Sampai di rumah jangan keluyuran lagi. Ya. Coba diperiksa kembali itu lembar kerjanya. Cocok gitu tadi jawabanku. Ya. Ya. Jadi bisa disiapkan? Siapa ketua kelasnya? Nadia, siapkan dulu Nadia. Di situ saja. English. Everybody stand up, please. Let's pray ya. Let's pray. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke.